اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sehat wal afiyah, panjang umur ala taatillah wa taatir rasul, dan mudah-mudahan kita semua diberi rezeki yang halal yang barokah, amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khoslatani utawi rong perkara, la syai'a iku ora ana suwiji-wiji afdalu iku kang luwih utama minhuma tenimbang saking khoslatan, al imanu siji iman billahi kelawan Allah, wan naf'u nomor loro lan manfaat lil muslimin kadue pira-pira wong Islam. Ai bil maqali tegese kelawan ucapan, au bil jahi utawa kelawan kemulianan, au bil mali utawa kelawan arta, au bil badani utawa manfaat kelawan badan. Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua perkara, ada dua hal yang tidak ada satupun yang melebihi atau yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Tidak ada apapun yang lebih utama dari dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu? Dua perkara itu adalah satu, al-iman billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu hal yang paling utama dibandingkan dengan apapun. Malah disebutkan bahwa nikmat yang paling tinggi, yang paling utama di dunia itu adalah nikmat yang berupa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang berupa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang paling besar. Tidak ada nikmat yang paling besar di dunia ini kecuali nikmat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang-orang Islam. Bermanfaat dengan ucapannya, bermanfaat dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya, bermanfaat dengan hartanya, bermanfaat dengan badannya, bermanfaat kepada orang-orang Islam. Itulah hal yang kedua yang tidak ada bandingnya, tidak ada yang melebihi daripada nikmat iman dan nikmat atau apa itu bermanfaat untuk orang-orang Islam. Yang pertama adalah bermanfaat dengan ucapan. Ucapannya selalu baik. Misal menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi orang alim, ucapannya selalu bermanfaat untuk orang-orang Islam. Amar ma'ruf nahi anil munkar, mengajak-ajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, mengajak-ajak orang lain untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak orang lain untuk zikir kepada Allah,
mengajak orang-orang Islam untuk berselawat kepada Gusti Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi mauidhah kepada orang lain untuk bersedekah, itu adalah hal yang kedua yang tidak ada bandingnya. Jadi tidak ada yang lebih daripada manfaat kepada orang-orang Islam, untuk orang-orang Islam. Yang kedua, yang menjadi pejabat bermanfaat dengan kedudukannya sebagai pejabat, menjadi gubernur bermanfaat untuk orang-orang Islam, menjadi presiden bermanfaat untuk orang-orang Islam, menjadi bupati bermanfaat untuk orang-orang Islam, menjadi sebagai pejabat apapun, yang paling utama setelah iman adalah bermanfaat untuk orang-orang Islam. Yang ketiga adalah bermanfaat dengan harta. Mempunyai harta yang banyak seperti orang-orang yang kaya. Kekayaannya digunakan untuk membantu orang-orang Islam, untuk bersedekah, untuk membantu orang fakir miskin. Kekayaannya untuk membantu pembangunan masjid. Kekayaannya digunakan untuk membantu memperbaiki jalan untuk kepentingan umum, membantu orang-orang yang lemah. Kekayaannya digunakan untuk bersedekah kepada orang-orang yang berhak menerima sedekah. Kekayaannya digunakan untuk belanja, manfaat untuk anak istrinya, manfaat untuk orang tuanya, bermanfaat, mempunyai harta yang banyak untuk memberi hutang kepada orang lain. Itu bermanfaat untuk orang lain. Tetapi asal bukan hutangan yang mempunyai riba. Kalau menjalankan memberi hutang kepada orang lain dengan hartanya, dengan uangnya misalnya, memberi hutang kepada orang lain dengan 1 juta, tapi orang yang punya hutang harus mengembalikan 1,5 juta, 1,500,000 misalnya, itu bukan bermanfaat kepada orang lain, tapi mudarat bagi orang lain. Hati-hati. Sekarang ini banyak orang memberi hutang kepada orang lain, secara zahir bermanfaat kepada orang lain, tapi pada hakikatnya adalah mudarat bagi orang lain. Kenapa? Karena di dalam hutangnya itu berbunga dan bunganya tidak tanggung-tanggung. Kadang-kadang memberi hutang 1 juta, bunganya sampai 200.000 per bulan, 100.000 per bulan. Itu bukan bermanfaat untuk orang lain, tapi bahkan mudarat untuk orang lain. Hati-hati, sekarang ini banyak kejadian begitu. Jadi kalau kita mempunyai harta yang banyak, pergunakan untuk membantu orang lain supaya harta kita menjadi manfaat, dan manfaat ini adalah merupakan hal yang paling utama setelah iman kepada Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang punya harta bermanfaat dengan hartanya. Misal menjadi suami, punya harta, memberi nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada orang-orang Islam yang lain, orang-orang yang lemah dibantu, orang-orang fakir miskin dibantu, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pondok pesantren, membantu pembangunan madrasah dan lain sebagainya, membantu secara langsung kepada orang-orang Islam. Itu bermanfaat, adalah merupakan hal yang paling utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah aubil badan. Harta tidak punya untuk dibuat untuk membantu kepada orang lain. Terus kedudukan tidak menjadi pejabat misalnya. Terus kedudukan tidak punya, harta tidak punya, ucapannya dengan ucapan yang bermanfaat
tidak mampu karena tidak menjadi orang alim, tidak menjadi ustadz, tidak menjadi kiai, tidak menjadi seorang ulama misalnya, maka yang bisa dimanfaatkan adalah badan kita, tenaga kita, bisa membantu dengan tangan, membantu orang lain, maka bermanfaat untuk orang lain. Mempunyai tangan yang sehat, badan yang sehat, membantu orang-orang Islam dengan badannya. Misalnya ada salah satu tetangganya membutuhkan bantuannya, dibantu dengan tenaganya, atau orang Islam yang lain dibantu dengan badannya, dengan tenaganya. Itu hal yang paling utama setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apapun kita bisa bermanfaat untuk orang-orang Islam. Tapi jangan sampai terjadi sebaliknya, tidak memberi manfaat kepada orang lain, bahkan mudarat kepada orang lain. Kita berusaha itu untuk memberi manfaat kepada orang lain, berguna bagi orang lain. Sampai dikatakan dalam hadis yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kita berlomba-lomba untuk bermanfaat kepada orang lain, dengan harta, dengan ilmu kita, dengan kedudukan kita yang menjadi pejabat, dengan badan kita, dengan apapun yang kita miliki, supaya menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang Islam. Paling tidak bermanfaat untuk keluarganya sendiri, lebih dari itu untuk tangganya, lebih dari itu lagi kepada orang-orang yang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sesuatu yang kita miliki adalah bermanfaat untuk orang-orang Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.